Selamat pagi pemirsa Was-Was, dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Untuk itu pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Perwakilan Majelis Ulama Indonesia kemarin mendatangi dan melihat secara langsung praktek pengobatan ala UGB. Setelah mengintegrasi dan melihat langsung praktek pengobatan tersebut, MUI akan segera menggelar rapat guna mengeluarkan keputusannya. Lantas apakah UGB terbukti melakukan praktek pengobatan yang menyimpang? Dan benarkah para mantan pasien UGB juga akan menyeret sang ustadz ke jalur hukum? Pemirsa, berikut liputannya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bergerak cepat guna mengungkap tudingan praktek pengobatan menyimpang yang dialamatkan kepada Ustadz Guntur Bumi. Setelah Selasa lalu UGB dipanggil untuk diklarifikasi di kantor pusat MUI, maka hari Rabu kemarin giliran tim dari MUI yang mendatangi tempat praktek pengobatan milik UGB di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Kedatangan tim investigasi MUI untuk melihat secara langsung praktek pengobatan ala UGB yang disebut-sebut para mantan pasiennya melanggar syariat Islam. Sayangnya, pengecekan yang dilakukan MUI dilakukan secara tertutup. Lantas, benarkah MUI juga masih butuh kajian lebih mendalam guna menyimpulkan ada atau tidaknya praktek perdukunan yang dilakukan UGB? Kita tidak menyembunyikan, tapi kita justru melakukan klarifikasi, tabayun. Apakah nanti hasil tabayun itu akan menyimpang atau tidak, itu tergantung kepada fakta yang kita temukan. Nah, karena itu kita tidak terburu-buru mengambil sebuah kesimpulan. Mengapa? Karena kita ingin meluruskan berbagai persepsi yang muncul. Jadi hari ini belum ada keterangan apa-apa, karena itu prosesnya kita harus terus berlangsung. Untuk melihat sejauh mana praktek-praktek ruqyah ini, apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Karena itu fakta-fakta yang nanti sudah kita lihat itu kita akan lakukan analisis. Jadi tadi memang ada Profesor Yusuf, juga ada Dr. Kiai Haji Khalil Nafis, juga ada para guru, para kiai, para ulama mendatangi tempat kami. Kami layani dengan baik, kami berikan petunjuknya ini, kami cara ruqyah kami, cara doa kami, cara kami ini. Beliau menilai. Kami selalu diberikan nasihat-nasihat yang akan lebih maju dan lebih maju lagi. Karena pada dasarnya tadi ada Profesor Yusuf menyampaikan kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu. Seperti hendak menjawab rasa penasaran dan tanda tanya yang ada, UGB lantas mempersilahkan para awak media untuk melihat secara langsung salah satu praktek pengobatan yang dilakukan oleh timnya terhadap pasien yang kebanyakan justru terdiri dari kaum ibu. Maka seperti inilah praktek ruhiyat yang dilakukan UGB terhadap pasien-pasiennya. Penyakit sesak nafas, gemeteran, darah tinggi, kesemutan, jualan gula. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saat ini kita harus mohon doa kepada Allah supaya selalu diberikan kemudahan hajat-hajat kita, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Yang saat ini kami fitnah, yang saat ini kami jauhi orang-orang yang menyakiti kami, ya Allah. Angkatkan derajat kami lebih tinggi dengan orang yang suka menghina kami. Saya dari 2010 dengan ibu saya, alhamdulillah tidak ada yang menyimpang, semuanya itu dari ayat-ayat
suci Al-Quran, Yasin, kemudian Al-Fatihah, Al-Ikhlas, kemudian Anas, gitu. Ya, saya juga sama begitu. Saya terus berobat ke sini, alhamdulillah, ya gratis, nggak bayar, itu saya. Jika para pasien yang mengikuti ruhyat massal tadi mengaku tidak melihat hal-hal yang menyimpang dari apa yang dipraktekkan UGB, maka hal sebaliknya disampaikan para mantan pasien UGB yang telah melaporkan kasus ini ke MUI. Menurut para mantan pasien tersebut, sejak awal bertemu dengan para pasien yang berobat secara pribadi, UGB ingin mengesankan para korban terkena penyakit non-medis. Hal ini coba diperkuat UGB dan timnya dengan menunjukkan belasan belatung dan benda-benda mematikan lainnya yang katanya ditarik UGB dari tubuh pasien-pasiennya itu. Dan untuk mengobati penyakit non-medis tersebut, para pasien yang dikenakan biaya pendaftaran rata-rata sebesar Rp500.000 dikenakan biaya berobat yang diistilahkan sebagai uang mahar dan juga uang kurban yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Tertarik iklan di TV, ya kan? Ya datang ke sana, tapi kami tidak ada dikasih air zam-zam 1000 doa, dikasih ulat ke kepala kami. Situ ibu nak percaya ini apaan ya obat, kita yang sakit kaki ulat taruh kepala, ibu tidak sakit dikasih juga ulat, banyak ulat, makanan burung, itulah mulanya. Jadi ibu tidak merasa tidak mau berulang-ulang lagi, kali ibu udah kapok. Intinya gini lah, pengobatan itu ingin mengesani bahwa yang datang itu kena penyakit non medis gitu kan, seperti yang dia sampaikan pada maghrib kan, dikumpulkan mana pasien mana pengantar. Nah, dijelaskanlah penyakit ada kekanya 2, medis dan non medis. Kalau medis diobati ya oleh dokter, tabib dan sebagainya. Kalau non medis ya kiriman orang karena benci, selalu santet dan sebagainya. Disinilah kita insya Allah kita obatin ya Ibu. Sekali lagi insya Allah yang mengobati kita, tapi yang menyembuhkan Allah ya semua ya kan gitu. Kalau itu yang dianggap sebagai yang sesuai dengan syariat, benar di kalimat itu kan. Tapi tata caranya itu, tata cara orang dimanipulir ya, manipulasi seolah-olah wah ibu gawat nih, kena nih gitu kan. Nah itu kan orang mana sadar, perut kosong. Meski masih tetap menunggu hasil kajian yang dilakukan MUI, namun para pasien ini menegaskan tak tertutup kemungkinan mereka juga akan mengambil langkah hukum terhadap UGB. Karena mereka menilai selain diduga telah melanggar syariat, apa yang dilakukan UGB juga telah mengandung unsur tindak pidana penipuan. Silakan dia mau melihat rekomendasi bahwa tidak ada masalah dengan itu, silakan. Nanti fakta yang akan mengungkap itu. Ya, dari pihak saya merasa benar, dia juga benar. Nanti kebenaran itu akan muncul. Siapa kebenaran yang hakiki yang ada di antara saya? Ya. Itu saya belum bisa menjawab itu. Saya tidak sendiri karena korban banyak. Tentu bukan jawaban saya. Kalau saya maunya sih saya ambil tindakan sendiri, tapi kan itu langkah yang tidak cermat. Ya, saya mesti berpikir wise. Ya, saya mesti membangun simpati masyarakat yang sudah merasakan ada gejala-gejala tidak beres itu. Anda boleh searching di internet. Mayoritas 90% lebih berkata negatif tentang apa yang dilakukan. Jika UGB tengah menanti dengan cemas hasil investigasi MUI, maka kabar mengejutkan justru datang dari hubungan segitiga Farhad Abbas, Regina dan Ilal. Ternyata Regina yang sempat disebut-sebut sebagai istri siri Farhad Abbas telah ditalak sang suami. Lantas benarkah Farhadlah yang kini dituding sebagai orang ketiga di balik kisruh rumah tangga juru bicaranya itu? Tunggu kisahnya hanya di Was-Was setelah yang berikut. Sebelum saya dicerai ya, saya harus ada pengganti dulu.